incoming! Everybody stay down! What's happening? Why are they shooting at us? Everybody back to the door! Come back! Get to the other car! Get in line! Get men clear here! Move it! Move it! Stay along me! Pada tahun 1944, di markas militer tentara sekutu di Belgia, terlihat ada seorang tentara Amerika bernama Thomas Hart. Hart ini dulunya adalah mahasiswa hukum, tapi pendidikannya harus terhenti akibat diharuskan mengikuti wajib militer. Pada masa Perang Dunia Kedua ini, tentara sekutu ada Prancis, Inggris, Uni Soviet, dan Cina masih berperang melawan Jerman. Ketika sedang bekerja, sang komandan pergi mengantarkan kapten pasukan sekutu serta kotak berisi alkohol ke garis depan. Di tengah perjalanan, dua tentara Jerman yang menyamar menjadi petugas penjaga perbatasan Hart di situ mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua hanya ingin lewat. Namun kedua tentara itu tetap tak mengizinkan mereka lewat. Sang kapten yang tahu kalau dua tentara tersebut adalah tentara Jerman pun perlahan-lahan berusaha mengambil senjatanya, tapi Get your hands up! Hart tertangkap. Ia lalu dibawa ke markas rahasia militer Jerman di Belgia. Di sana Hart disiksa karena tak mau memberitahu di mana lokasi gudang penyimpanan senjata para tentara sekutu. Setelah 3 hari lamanya disiksa, Hart akhirnya menyerah. Dengan sangat terpaksa, dia buka mulut memberitahu lokasi gudang tersebut. Hart kemudian dibawa ke salah satu gerbong kereta bersama puluhan tentara sekutu lain yang bernasib sama dengannya. Mereka semua nantinya akan ditahan di camp tahanan militer wilayah perbatasan Jerman-Belgia. Saat kereta sampai di stasiun militer Jerman, tiba-tiba pesawat tempur Amerika datang menyerang. One incoming! Everybody stay down! What's happening? Why are they shooting at us? Everybody back to the door! Come back! Get to the other car! Get in line! Get men clear here! Move it! Move it! Stay along me! Mereka semua lalu berbaris, membentuk sebuah kon sebagai tanda bahwa di sana ada tentara Amerika yang juga ikut terkena serangan. Melihat kode itu, penyerangan pun dihentikan. Ketika pesawat Amerika pergi, mereka melanjutkan perjalanan.
Sesampainya di jam tahanan Jerman, Hart melihat ada banyak sekali tentara sekutu. Dalam salah satu kamar, Hart bertemu dengan komandan pasukan sekutu bernama Kolonel McNamara, yang juga sedang ditahan di sana. Waktu tahu kalau pangkat Hart adalah letnan, Kolonel McNamara kemudian memerintahkannya pergi ke kamar nomor 27. Sang kolonel menjelaskan bahwa saat ini mereka kekurangan orang untuk mengawasi para tentara. Mendengar perintah tersebut, Hart hanya bisa menurut. Dalam kamar nomor 27, Hart berusaha mengajak bicara para penghuni kamar, namun tak ada seorang pun mau menjawab. Hart lalu memberitahu kalau pangkatnya adalah letnan, dan dia diperintahkan oleh Kolonel McNamara untuk mengawasi kamar ini. Mendengar itu seketika orang-orang langsung hormat pada Hart. Salah satu tentara bernama Bedford kemudian menunjukkan tempat tidur Hart. Keesokan harinya, mereka berkumpul di ruang teater. Jadi di camp ini, Jerman menyediakan suatu ruangan untuk tempat para tahanan berkumpul di ruang teater itu. Mereka bebas mau nonton film, bikin pentas drama, atau hiburan-hiburan lain, tapi tetap dalam pengawasan militer Jerman. Di sana Kolonel McNamara menghampiri Hart. Kolonel bercerita tadi, dia melihat pasukan Jerman menangkap 2 pilot angkatan udara Amerika berkulit hitam bernama Archer dan Scott. Kolonel lalu memerintahkan Hart mengantarkan mereka berdua tinggal di kamar nomor 27 bersamanya. Setelah bertemu Archer dan Scott, Hart mengantar mereka ke kamar nomor 27. Melihat mereka berdua berkulit hitam, seluruh tentara langsung menatap dengan tatapan sinis. Bedford bahkan sampai bilang setinggi apapun pangkat mereka berdua, dia tetap tak sudi berbagi kamar dengan orang kulit hitam. Namun waktu Hart mengatakan kalau ini adalah perintah dari Kolonel McNamara, semua orang terpaksa patuh. Malam hari, ketika semua sedang tidur, beberapa tentara Jerman mendadak masuk ke kamar nomor 27. Mereka mendapat informasi bahwa ada tentara yang menyembunyikan senjata dalam camp ini. Waktu digeledah, tentara Jerman menemukan sebuah pisau dari tempat tidur Archer. Archer kemudian diseret keluar. Meski dia sudah menjelaskan kalau seseorang telah memfitnahnya, tentara Jerman tetap tak peduli. Archer pun dieksekusi mati. Saat itu juga, melihat sahabatnya tewas di depan kedua matanya, amarah Scott meledak. Dengan emosi, dia menuduh pasti Bedford lah yang telah menjebak Archer, karena semenjak kedatangan mereka berdua di camp, Bedford secara terang-terangan menunjukkan kebenciannya pada orang berkulit hitam. Beruntung mereka berhasil dipisahkan. Setelah eksekusi selesai, kepala camp tahanan bernama Fisher serta anak buahnya menggeledah kamar Kolonel McNamara. Dari hasil penggeledahan, Fisher menemukan sebuah radio. Kolonel McNamara di situ merasa aneh, kenapa mereka bisa tahu, padahal radio tersebut ada di tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh para tentara sekutu. Fisher lalu memerintahkan anak buahnya menghancurkan radio itu di depan Kolonel McNamara dan para tentara sekutu lain. Esok hari saat semua tahanan berkumpul di ruangan teater, tiba-tiba terdengar ada suara pesawat tempur. Ternyata di luar, pesawat Jerman sedang diserang pesawat tempur Amerika. Bagus. Tolong. Melihat pesawat Jerman kalah, seluruh tentara sekutu pun berteriak senang. Malam hari, Hart terbangun gara-gara mendengar suara pintu terbuka. Saat mengintip keluar jendela, Hart melihat Scott berada di luar. Mendadak terdengar suara alarm tanda keadaan darurat. Tak lama kemudian, tentara Jerman datang lalu menyuruh semua orang keluar. Ternyata alarm tersebut berbunyi karena Bedford ditemukan check out. Fisher di situ memberitahu Kolonel McNamara kalau tadi salah satu anak buahnya melihat Scott berdiri di samping mayat Bedford. Fisher yakin Scott lah pelakunya. Mendengar kabar barusan, Kolonel McNamara hanya menjawab bahwa di Amerika mereka tak akan menghukum seseorang tanpa adanya keputusan dari pengadilan. Fisher yang merasa tersindir pun kesal. Ia lalu memberikan izin untuk para tentara sekutu mengadakan pengadilannya sendiri.
Ia mengizinkan menggunakan ruang teater selama seminggu demi menyelesaikan kasus ini. Kolonel McNamara kemudian mendatangi Hart karena Hart pernah belajar di universitas jurusan hukum. Kolonel pun memerintahkannya menjadi pengacara Scott. Awalnya Hart ingin menolak. Namun bila tak ada yang membantu Scott, maka Scott pasti akan langsung dieksekusi mati seperti Archer. Dengan terpaksa, Hart setuju menjadi pengacara Scott. Keesokan harinya, Hart menemui Scott di dalam penjara. Di situ Hart meminta agar di persidangan nanti, Scott cukup mengaku wajar kalau dia tak sengaja membunuh Bedford. Dengan begitu, pengadilan bisa cepat selesai dan hukumannya akan diringankan. Tapi Scott menolak, karena memang faktanya dia tak membunuh Bedford. Scott muak hanya gara-gara dia berkulit hitam. Orang-orang selalu memandangnya rendah, bahkan sebagai pengacaranya sendiri. Hart sampai tak mau membelanya. Mendengar ucapan barusan, Hart merasa bersalah. Ia lalu merubah rencana. Hart bertekad akan membuktikan bahwa Scott tak bersalah. Di hari persidangan, seorang tentara bersaksi di malam waktu Archer dieksekusi mati. Scott terlihat sangat marah pada Bedford. Scott bahkan sampai menuduh Bedford lah yang memfitnah sahabatnya. Dari situ, dia yakin Scott adalah pembunuh Bedford. Baginya orang kulit hitam pasti punya sifat pendendam yang lebih besar dari orang kulit putih. Hart lalu mengajukan pembelaan. Ia mengatakan seseorang tak bisa divonis sebagai pembunuh cuma berdasarkan warna kulitnya aja. Namun tak ada seorang pun yang mendengarkan pembelaan Hart tersebut. Sidang hari itu pun ditunda. Malam hari setelah lama menganalisa foto-foto mayat Bedford, Hart mendapat sebuah petunjuk. Di persidangan selanjutnya, Hart mempraktekkan bagaimana Bedford dibunuh, yaitu si pelaku menggunakan tangannya untuk menyerang Bedford dari belakang, kemudian mematahkan lehernya. Tak hanya itu, di salah satu foto juga terlihat ada bekas lumpur di pipi Bedford, yang artinya pada saat membunuh, tangan si pelaku pasti kotor berlumpur. Sedangkan tangan Scott bersih, tak terdapat lumpur sama sekali. Tapi walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, semua tentara masih tak percaya. Mereka tetap menuduh Scott pembunuh. Melihat respon tersebut, Scott benar-benar kecewa. Ia bercerita bahwa dulu, sewaktu bertugas menjadi penjaga kamp tahanan di Amerika, di tempatnya bertugas, para tahanan bebas melakukan hal apapun yang mereka suka, seperti menonton film, menikmati makan malam bersama dengan tentara Amerika lain, bahkan sampai dibolehkan pergi ke pesta. Sedangkan dia sendiri yang adalah tentara Amerika, lahir di tanah Amerika, mempertaruhkan nyawa untuk membela Amerika. Dia tak pernah diizinkan atasannya makan satu meja bersama tentara Amerika kulit putih lain, hanya karena dia berkulit hitam. Meski begitu, Scott tak pernah marah. Di pikirannya selama ini hanyalah bagaimana perang bisa segera berakhir, agar dia bisa pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya tanpa harus melihat pesawat tempur musuh membombardir kotanya lagi. Mendengar ucapan Scott, seluruh tentara di sana terdiam. Kolonel McNamara lalu menutup sidang hari itu tanpa keputusan apapun. Malamnya, ketika Hart memeriksa tempat tidur Bedford, ia menemukan sejumlah uang serta paspor warga negara Jerman. Dari barang-barang hasil temuannya tersebut, Hart berpikir pasti tentara Jerman terlibat dalam pembunuhan ini. Pada persidangan selanjutnya, Hart meminta visor maju ke depan. Ia kemudian menunjukkan semua barang yang dia temukan di kasur Bedford. Hart menjelaskan dari hasil penyelidikannya. Ia menduga pihak Jerman dan Bedford sebelumnya sudah membuat kesepakatan, yaitu jual beli informasi. Bedford telah menjual informasi tentang radio milik Kolonel McNamara. Sebagai bayaran, pihak Jerman memberikan sejumlah uang untuk informasi itu. Tapi, karena sudah tak dibutuhkan lagi, Fischer pun membunuh Bedford. Mendengar penjelasan Hart, Fischer tak terima. Ia mengatakan kalau pihak Jerman sama sekali tak terlibat kematian Bedford dan juga semua proses dalam persidangan. Ini sepenuhnya adalah urusan tentara sekutu. Sebagai pimpinan sidang, Kolonel McNamara juga mendukung ucapan Fischer. Ia berpikir bukti-bukti yang Hart berikan masih belum cukup. Sidang lagi-lagi ditunda tanpa ada keputusan sama sekali. Melihat sidang terus-menerus ditunda, Hart merasa aneh. Kenapa Kolonel McNamara
seakan seperti sengaja mengulur-ulur waktu agar sidang menjadi lebih lama. Malamnya, Hart melihat tentara keluar dari kamar melalui suatu jalan rahasia di lubang toilet. Saat Hart ikuti, ternyata tentara itu pergi ke ruang teater. Di sana terlihat dua tentara keluar dari pintu, dan di dalamnya ada tentara sedang menggeser sebuah peti. Ketika dibuka, Hart kaget melihat tentara sekutu ramai-ramai menggali. Terowongan Hart akhirnya mengerti. Ia kemudian menemui Kolonel McNamara. Hart mengatakan dia sudah tahu semuanya. Dia tahu bahwa kolonel lah yang telah membunuh Bedford. Kolonel tahu Bedford membocorkan rahasia radio di kamarnya pada Fisher. Sebagai imbalan informasi tersebut, Fisher mengeksekusi mati orang kulit hitam yang Bedford benci, yaitu Archer. Karena merasa suatu saat nanti Bedford juga akan membocorkan informasi tentang terowongannya, kolonel terpaksa membunuh Bedford, lalu menjadikan Scott sebagai kambing hitam, agar pihak Jerman memberikan izin untuk memakai ruang teater menjadi ruang pengadilan. Setelah dibebaskan menggunakan ruangan itu, para anak buah kolonel bisa dengan mudah keluar masuk ruang teater tanpa dicurigai. Mendengar penjelasan barusan, tanpa membantah sedikit pun, Kolonel McNamara membenarkan semua ucapan Hart. Ia lalu memberitahu rencana rahasianya, yaitu pada sidang terakhir nanti. Waktu tentara Jerman mengeksekusi Scott, dia bersama 35 tentara sekutu lainnya akan kabur melalui terowongan dan kemudian akan kembali lagi ke camp ini sambil membawa bantuan untuk membebaskan para tentara sekutu yang tersisa. Walaupun cara ini adalah cara kotor, namun dengan mengorbankan satu nyawa, dia bisa menyelamatkan puluhan nyawa tentara lain. Mendengar itu, Hart kesal. Hart mengatakan, sebagai seorang komandan, Kolonel McNamara lah yang seharusnya berkorban, bukan justru malah mengorbankan nyawa anak buahnya sendiri. Dengan sangat kecewa, Hart pergi meninggalkan kolonel. Besoknya di hari terakhir persidangan, Kolonel McNamara terlihat kurang sehat. Di tengah persidangan, tiba-tiba dia terjatuh. Para tentara lain lalu segera mengantarkannya beristirahat ke dalam kamar. Hart yang tahu kalau kolonel cuma pura-pura pun kemudian mengajak Scott keluar. Di luar, Hart menceritakan rencana rahasia kolonel. McNamara Hart mengatakan dia juga punya rencana. Ia akan membantu mengulur waktu agar kolonel serta 35 anak buahnya bisa kabur. Tapi Hart menyuruh Scott ikut kabur juga bersama mereka. Mendengar rencana tersebut, Scott menolak. Bagi Scott, sudah tak ada harapan lagi untuk orang negro. Sepertinya hidup di Eropa, Scott lebih memilih mengorbankan diri demi menyelamatkan tentara sekutu lain. Ia lalu menunjukkan foto keluarganya, sambil meminta Hart memberikan sebuah surat untuk anaknya di rumah. Hart hanya terdiam. Ia tak menyangka orang kulit hitam rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan para tentara kulit putih yang selama ini dan selalu membulinya. Biarpun kulit hitam, tapi hatinya putih. Sidang pun kembali dilanjutkan tanpa kehadiran kolonel McNamara di hadapan seluruh tentara. Hart menyatakan bahwa dia sudah tahu siapa pelaku pembunuh Bedford. Sebenarnya Bedford dan Scott hanyalah korban dari keegoisan seseorang. Orang itu tega menghabisi nyawa Bedford karena takut rencananya bocor ke pihak Jerman. Kemudian dia menjadikan Scott tersangka untuk menanggung dosanya. Cuma gara-gara Scott berkulit hitam, si pelaku terus membela diri dengan mengatakan kalau kematian dua nyawa manusia tersebut adalah pengorbanan demi menyelamatkan puluhan nyawa lain. Padahal sebenarnya alasan dia melakukan semua ini karena dia pengecut yang takut mati. Orang pengecut itu adalah Hart sendiri. Mendengar pengakuan Hart, Scott kaget. Ia tak menyangka orang kulit putih mau berkorban demi menyelamatkan orang kulit hitam. Sepertinya di sisi lain, di terowongan, waktu Kolonel McNamara bersama 35 anak buahnya akan kabur dari balik dinding mereka juga. Mendengar semua pengakuan Hart tersebut, sang kolonel merasa malu. Ia sadar apa yang dilakukannya ini salah. Hart langsung dibawa keluar untuk dieksekusi. Tapi saat akan dieksekusi, Fisher dapat laporan bahwa Kolonel McNamara serta 35 anak buahnya telah kabur. Fisher begitu marah. Ia berpikir seluruh
Tentara sekutu dalam persidangan tadi pasti juga terlibat membantu pelarian kolonel itu Visor. Kemudian memerintahkan para tentara di persidangan tadi dieksekusi mati bersama Hart. Namun ketika akan dieksekusi, tiba-tiba penjaga gerbang memberitahu kalau Kolonel McNamara kembali lagi. Dari luar kolonel berjalan mendekati Visor. Ia lalu mengakui semua rencananya bahwa dialah pembunuh Bedford. Sebenarnya dia orang yang memerintahkan anak buahnya menggali terowongan untuk kabur, dan sebagai pemimpin, dialah yang sepenuhnya bertanggung jawab. Dia siap dihukum mati. Mendengar pengakuan barusan, Kolonel McNamara pun akhirnya dieksekusi mati. Mati. Melihat pengorbanan kolonel, seluruh tentara sekutu pun memberi hormat. Hormat terakhir untuk sang pimpinan.